Silahkan jadi pengacara, tapi pengacara beriman. Silahkan jadi dokter, dokter yang beriman. Silahkan jadi ahli komunikasi yang beriman. Silahkan jadi insinyur yang beriman. Apa saja profesi kita, tapi landas dan utamanya iman. Kalau dia jadi tentara beriman, maka dia lindungi ustadz. Kalau dia dokter beriman, maka ilmu kedokterannya akan dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Kalau dia jadi ekonom yang beriman, maka ilmunya digunakan untuk mengangkat citra dan martabat Islam. Silakan apa saja profesi dan pendidikan kita, tapi landasannya adalah iman. Pejabat beriman. Tentara beriman, politisi beriman, artis beriman, rampok beriman. Itu ada cerita Ji. Cerita warung kopi. Dia ini perampok masuk rumahnya Ustadz. Ini Ustadz rupanya buku semua di rumahnya. Sangin buku semua, dinding-dindingnya penuh buku. Begitu masuk perampok, sangin buku. Begitu dia buka lemari, dia ambil buku satu judulnya. Apa judulnya? Cara tobat bagi seorang perampok. Anda jadi merampok. Satu, ingin mendapat rahmat dari Allah, beriman kepada Allah. Syaratnya pertama, aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena waktu yang terbatas. Syarat kedua, innalladzina amanu walladzina hajaru. Mereka berhijrah kepada ajalan agama Allah. Apa itu hijrah? Ini lagi populer ini istilah hijrah. Hijrah, bahasa milenial. Hijrah itu bahasa gampangnya taubat. Mereka bertobat. Sekarang anak-anak baru 3 bulan belajar YouTube. Hijrah. Celanamu tidak dibawa di atas mata kaki. Kalau dibawa mata kaki masuk neraka. Janganku gara-gara dibawa mata kaki celana aku kasih masuki neraka bos. Jelas namamu itu surga, kasih masuki juga. Kalau tidak mau aku kasih di tengah-tengah, biar kami di pinggir-pinggir saja. Lihat kau di dalam tengah-tengah, yang penting surga juga. Ya, baru 3 bulan belajar komunitas hijrah. Ada ustadz yang ceramah tidak memulai dengan innal hamdalillah. Bukan ustadz sunnah. Jangan begitu, ya. Jangan terlalu mengklaim. Berislamlah dengan rahmatan lil alamin. Jangan suka menyalahkan pendapatnya orang, ya. Mengikutlah imam-imam dulu. Imam bagaimana Imam Ahmad ketika datang ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak mengajarkan tidak kunut. Imam Syafi'i mengajarkan kunut. Datang Imam Ahmad ziarah kubur di Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Ditanya sama imam anak buahnya, ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut, kenapa Anda kunut? Apa? Saya menghargai Imam Syafi'i. Kita ini baru belajar 3 bulan agama, itu pun belajar di YouTube. Pas lagi download habis kuotanya. Paham agama sedikit-sedikit, ya. Oke. Berhijrah. Bertobat. Apa syaratnya taubat? Ustaz, saya bertobat. Apakah setelah mengaku bertobat otomatis diterima taubatnya? Tidak. Apa syaratnya? 1. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. Ini agak susah ini. Biasanya kita mahasiswa tobat mak. Ramadan ini tobat. Tak mau lagi pacaran. Iya mak. Betul. Sekali di WhatsApp lagi sama ceweknya, Kak, bonceng saya pi di WhatsApp. Tunggu dek, lama menit saya datang. Lupa lagi tobatnya. Ya. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Selama kita menyesal, mengakui, tidak ulang, lalu dia ganti dengan kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, tobatnya agak ribet sedikit. Tambah syaratnya apa? Minta maaf sama yang bersangkutan. Dan minta maafnya ini agak berat. Kenapa? Harus disebut judulnya. Ini agak susah. Tidak boleh orang minta maaf saja. Minta maaf lahir batin dunia akhirat sengaja tidak disengaja undur ram sampai ujung kaki. Nah begitu caranya bos.
Gimana caranya? Sunnah, jabat tangannya. 2, senyum. Jantung kok jabat tangan orang tidak mau senyum. 3, pandang matanya. Pandang tentu dengan pandang ramah, jangan pabolak. Begitu. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang 5 yang agak berat, sebut judulnya. Bos, pernah dulu itu mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum, waktu mau ke final test hilang catatanmu toh? Iya jengkelku itu kurang ngajar itu yang curi. Kok dalak? Langsung dia bilang, minta maaf nak saya yang curi. Nah, Nabi bilang teman tak saya maafkan kok, kasih kembali dulu bukuku. Tidak boleh minta maaf, bukunya orang tetap nucok kok. Maka ini pejabat-pejabat yang pernah ngambil barang negara ini agak susah. Dia harus datang ke seluruh rakyat Indonesia dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi adik-adik yang pernah curi sandalnya Pak Imam, Pak Imam maafkan saya. Kenapa dek? Pernah dulu hilang sandal tak? Iya buku suka lagi itu. Saya ambil ke Pak Imam. Dia bilang kasih kembali dulu. Baru maafkan kok. Tidak boleh minta maaf sandalnya orang tetap diambil. Jadi adik-adik yang pernah ngambil barang-barang teman Ramsis, kasih kembali ki bos. Una lupa mau tereki pandra ko. Disuruh pikul kok nanti itu semua barang yang pernah kau curi. Kalau hijrah kembalikan. Kalau sudah meninggal orangnya cari ahli warisnya. Kalau tidak dikembalikan kita wafat meninggal dunia di padang mahsyar disuruh pikul itu yang barang pernah diambil. Pas lewat teman tak bilang kurang ajar. Kau paling ambil ki setengah mati aku cari ke satu kamar jaki lagi kau sembunyi. Coba ya, mengakui, menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia maka minta maaf sama bersangkutan. Berkaitan dengan barang syarat yang ke-6, kembalikan barangnya orang. Nah sekarang itu bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Cara bertobatnya ada 2. Cara bertobat 1, tobat bilizan. Cara apa Ustaz? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu Ramadan dulu waktu ku kecil, TVRI sama RRI itu kan kalau mau orang muka istighfar itu radio, televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu dulu TVRI sama radio RRI. Dulu. Deh sekarang hilang semua. Begitu orang mau buka muncul semua politisi. Saya anggota DPR RI. Komisi 3. Ngapa kok kalau kau DPR? Saya direktur ini. Sibuk nah. Nah, kalau betul-betul bertobat dan ingin diampuni dosanya di bulan suci Ramadan ini, maka jelang buka saat paling baik adalah saat jelang buka beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Dengan catatan kalau kita istighfar jantung di depan makanan bos. Nashhadu Allah ilaha illallah jalan kote 2. Nambah mi 2 jalan kote. Wa nastaghfirullah pisang hijau. Nas'al qarida nasi goreng. Tidak, itu namanya mulut istighfar dalam hati yang mana dulu kumakan. Ya, yang kedua, kalau betul-betul ingin mendapat rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini, maka setelah memperbanyak istighfar lalu tunaikan sholat sunnah taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, sholat sunnah taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Bolehkah 2 Ustadz? Boleh. Boleh 4, lebih bagus. 6, lebih utama. Sama tong martabak. Ada yang super, ada pipi super. Begitu juga. Kalau 2 biasa. Kalau 4 luar biasa. Kalau 6 sangat luar biasa. Salat sunat taubat.
daripada kita gentayangan di luar. Lebih kita maghrib, nunggu isya. Salat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya? Sholli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Saya niat salat sunat taubat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Masih repot, paling gampang. Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki, Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah, Allahu Akbar. Serius ini anak mudanya ketawa. Bambang. Sudah itu 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Tobat maki, sujud terakhir. Apa? Sampaikan. Ibarat kita menulis, kita punya diari. Curhatlah di diari itu. Curhatlah ketika kita sujud. Sampaikan apa penyesalan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, saya hilap ya Allah. Saya pernah berzina ya Allah. Saya di luar kontrol, saya betul-betul hina. Ya Allah, saya terkendali oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Maafkan saya Allah. Kalau engkau tidak memaafkan, maka hinalah saya ya Allah. Engkau Tuhan tempat hamba menyembah, dan engkau Tuhan tempat hamba mohon bantuan dan pertolongan. Maka tolong hamba ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan tidak mengulangnya. Karena tanpa hidayah, biasanya kita ulang. Tobat hari ini, nak ulang lagi. Tobat lagi, nak ulang lagi. Tobat lagi. Malaikat iya apa cobi-cobi kok. Yang ketiga, jika ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Berjihad di jalan agama Allah. Ini yang banyak sekarang mulai kita takut menyebut kata jihad. Jihad menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu jihad. Puncak jihad adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu puncak jihad. Termasuk jihad besar, perang, fisabilillah. Tapi bukan di Indonesia. Kalau kau bom bunuh diri di Indonesia, ambil pasang bom 1 kilo, dia pergi bom pasar. Yang meninggal, haji. Wah, bukan itu namanya jihad. Kalau mau jihad, ke Palestina. Jelas musuhnya. Kalau di Indonesia, jangan bicara jihad baru kita bom bunuh diri. Tidak ada itu, mati konyol itu. Nah, jihad bagi kita anak mahasiswa, jihadnya apa? Nuntut ilmu. Jihadnya kita pemuda, kendalikan hawa nafsu. Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, lalu Nabi bersabda, baru saja kita pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang sangat besar. Wih, tak bangkang asing sahabat deh. Masa ini? Nah ini perang Badar paling besar mini. Perang apa lagi? Adakah yang paling besar dari perang Badar ya Rasul? Nabi bersabda, iya. Apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Coba. Anak muda. Tidak takut dia kalau ketemu geng motor. Sama-sama nambil pencaksilat. Kau dan satu, saya dan kawan-kawan. Coba. Tapi begitu ketemu cewek, hancur. Nah lupa ayatnya. Sebentar tompi, gampang ji, sebentar kita tobat. Mengendalikan hawa nafsu adalah jihad. Jihad bagi kita adalah gampang. Gampang caranya Ustaz. Adik-adik mau pergi kuliah, amalkan, wudhu dulu. Sudah dia wudhu, dia sholat duha 2 rakaat sebelum keluar. Sudah itu dia pakai pakaian yang islami, dia tutup auratnya. Lalu sudah itu dia keluar rumah. Sebelum dia keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia keluar dari pintunya sambil menghadap ke langit. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan dulu. Insya Allah keluar rumah orang seperti ini dinilai jihad langkah-langkah kakinya. Kaki kanan catat 1 pahala. Kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan, kalau kita tinggal di Tamalate, datang ke Perintis, UNAS, sampai tak putar-putar di fakultas, naik rektorat lantai 8, turun lagi, putar lagi di lapangan. Berapa langkah kaki didapat? Berapa jihadnya? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Bagaimana kalau naik angkot Ustaz? PT-PT kampus, alhamdulillah, 4 rodanya dikali 4.
Tiba-tiba kita pulang dari kuliah, ketemu geng motor. Nah tarik kita punya tas ransel. Dia tarik juga, kita baku tarik. Nah tinju, kita tinju juga. Dia pukul kita, kita tunduk. Kena. Kenapa jatuh? Nah aku pelan-pelan ji Tuhan. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Kita sudah berdoa. Tiba-tiba kita kena peluru nyasar. Mati syahid bos. Kok bisa? Bukankah nuntut ilmu itu adalah jihad? Bukankah cari nafkah itu jihad? Bukankah membahagiakan orang tua adalah jihad? Lalu kita pulang dari kuliah, menuntut ilmu bagian dari ibadah. Membahagiakan orang tua adalah ibadah. Karena kita kuliah karena ingin memuliakan orang tua kita supaya dia bangga anaknya sarjana. Tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, mati syahid. Sudah ada wudunya, ditutup auratnya, dia sudah sholat duha, dia sudah berdoa, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ayat ini Allah tutup. Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, kata Allah. Mereka beriman sepenuh hati, mereka berjihad fisabilillah, kemudian berhijrah di jalan agama Allah. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sudah diberikan rahmat Allah, ditambah dengan ayat berikutnya, innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat.